Halo pecinta film zombie, gimana kabarnya? Mimin harap kita semua dalam keadaan sehat. Mimin ucapkan selamat datang kembali buat kawan-kawan yang selalu meramaikan channel ini. Dan buat yang baru pertama kali berkunjung, Mimin ucapkan selamat bergabung. Mantap. Film yang akan Removie dongengkan kali ini berjudul Frankenstein's Army tahun 2013. Pengambilan gambar pada film ini dilakukan dengan teknik found footage yang biasanya akan menghasilkan visual goyang. Oke, langsung saja. So, kita buka pintu teaternya. Suatu ketika di akhir Perang Dunia Kedua, seorang fotografer Soviet bernama Dmitri menjelaskan bahwa dia dipercaya oleh Stalin untuk mendokumentasikan misi tim pengintai Soviet dalam menghancurkan markas sniper Jerman. Tim pengintai Soviet ini terdiri atas Ivan, Alexei, Sasha, Vasily, dan Sergei, di bawah kepemimpinan seorang sersan bernama Novikov. Beberapa hari melakukan perjalanan, akhirnya mereka sampai di markas sniper Jerman tersebut. Untuk itu Novikov mengatur strategi penyerangan secara diam-diam. Lantas penyerangan itu pun mereka lakukan. Setelah misi berhasil diselesaikan, Sergei mencoba menghubungi pusat komando untuk mengabarkan. Sayang kontak radio tidak dapat dilakukan. Tidak berselang lama, Novikov melihat pemukiman warga. Lantaran tidak memiliki suplai makanan lagi, terpaksa mereka melakukan penjarahan. Hanya saja Novikov langsung menutup kamera Dmitri. Keesokan pagi di radio terdengar panggilan darurat dari tim pengintai Soviet yang mengaku terjebak oleh serangan Jerman. Suara itu juga menyebutkan sebuah titik koordinat agar pasukan Soviet yang mendengar bisa membantu mereka. Namun saat Novikov mencoba berkomunikasi, suara tersebut tidak memberikan respon dan terus mengulang kalimat yang sama. Oleh sebab itu Novikov memeriksa koordinat yang disebutkan. Akibat koordinat tersebut tidak berada jauh dari posisi mereka, maka dia memutuskan untuk pergi ke sana. Sebenarnya Sergei sudah merasa heran atas kehadiran pasukan Soviet di daerah itu, karena sepengetahuan dia merekalah satu-satunya tim pengintai yang dikirim. Tapi Novikov beralasan sebagai sesama orang Soviet mereka harus menolong. Dalam perjalanan mereka menemukan sesosok tubuh tentara Nazi. Penasaran dengan jari jemari sang tentara yang terbuat dari besi, maka Dmitri mencoba memeriksa, di mana secara mengejutkan tubuh itu menggelepar-gelepar sebelum akhirnya kembali tidak bergerak. Akibat hal ini Novikov memperingatkan Dmitri agar tidak memisahkan diri dari mereka. Beberapa jam berlalu, mereka melihat sebuah desa yang dipenuhi asap. Cukup lama mengintai, Sergei tidak melihat pergerakan satupun tentara Soviet atau Jerman. Tidak jauh dari situ, mereka menemukan sebuah artileri Nazi yang sudah rusak. Hal ini pun kembali membuat Sergei heran, lantaran semua artileri mereka berjarak 50 km dari tempat itu. Sementara serangan yang terjadi di sana adalah bekas serangan artileri, bukan serangan udara. Tapi Novikov tetap memerintahkan mereka menyusup. Di tengah kondisi desa yang porak-poranda, mereka menemukan tumpukan tubuh para suster yang terbantai. Akibat terlalu sibuk dengan kamera, secara tidak sengaja Dmitri terperosok ke sebuah lubang. Begitu berhasil keluar, Dmitri menemukan lubang lain yang ternyata kuburan, di mana kuburan-kuburan tersebut sudah kosong akibat dibongkar. Selanjutnya mereka memasuki sebuah gereja yang di dalamnya justru terlihat seperti pabrik. Dmitri kemudian meminta Sasha menyalakan generator. Bersama dengan generator yang Sasha nyalakan, Vasily memanggil Dmitri untuk mendokumentasikan sesuatu. Di sana mereka menemukan sosok aneh tergeletak dengan batok dipasangi kabel. Tatkala Sergei mencoba menyentuh, tiba-tiba sosok itu bergerak dan mulai berdiri. Sosok aneh ini juga mengenakan lengan besi dan menunjukkan sikap yang mengancam. Lalu secara mengejutkan menyerang dan menarik jeroan Novikov keluar. Melihatnya, sontak mereka segera memberondong sosok itu tanpa ampun. Dengan luka sangat parah yang Novikov derita, terpaksa Vasily harus menghabisi sang sersan. Kemudian akibat komunikasi ke markas yang masih terputus, Sergei meminta Vasily dan yang lain mencoba menemukan seseorang yang kemungkinan masih ada di desa tersebut agar bisa memberitahu apa yang terjadi di sana. Namun Vasily yang merasa berpangkat sama dengan Sergei menolak dan berniat mengambil alih kepemimpinan. Sayang rekan lain justru memilih Sergei sebagai pemimpin mereka karena mengetahui Vasily yang tidak dapat mengontrol emosi.
Dari situ, terpaksa Vasily mengajak Alexei dan Ivan untuk mengeksplor desa. Pada sebuah rumah, mereka menemukan beberapa ekor hewan di dalam kandang. Sesaat berselang, tiba-tiba seorang pria masuk, namun dengan cepat dilumpuhkan oleh Alexei. Melihat tindakan kasar Vasily, maka Dmitri meminta waktu untuk menginterogasi pria tersebut. Dalam interogasi, pria ini berkata bahwa orang-orang di desa telah mati, dan sebagian lagi melarikan diri dari makhluk ciptaan seorang dokter, sehingga tidak ada siapa-siapa lagi di sana. Namun merasa tidak sabar, Vasily langsung mengambil alih dan memaksa pria ini menunjukkan di mana para tentara Soviet yang meminta bantuan itu berada. Tidak sanggup mendapat siksaan, akhirnya sang pria setuju untuk mengantar mereka ke sebuah bangunan yang menurut dia menjadi tempat sumber panggilan darurat pasukan Soviet. Di dalam bangunan, sang pria menunjuk pada suatu arah, tapi begitu kamera Dmitri teralihkan, pria ini langsung menghilang. Saat mereka mencoba mencari dia, tiba-tiba muncullah sesosok makhluk mengerikan menyerang mereka. Belum sempat makhluk itu mereka atasi, muncul lagi sosok-sosok mengerikan lain, sehingga mereka harus mencari jalan keluar sembari berusaha menahan serangan. Sampai pada sebuah ruangan, sesosok makhluk berhasil menjepit batok Ivan. Namun Ivan masih bertahan akibat helm baja yang dia kenakan. Merasa tidak mampu mengatasi serangan, akhirnya mereka melemparkan granat hingga berhasil keluar dari bangunan itu. Begitu kembali berkumpul, Vasily berniat menghabisi Ivan. Namun meski dalam kondisi terluka parah, Ivan masih bisa menghajar Vasily serta tertawa sembari menahan sakit. Setelah kejadian tersebut, Dmitri berasumsi mereka sedang berurusan dengan senjata baru Nazi, karena hanya Nazi yang dapat menjahit tubuh orang mati dan memasang senjata pada lengan mereka. Di malam hari, mereka dikejutkan oleh suara dari luar gereja. Ketika pintu dibuka, ternyata mereka menemukan 4 orang Jerman yang salah satunya sudah terluka parah. Untuk itu Sergei segera menanyakan di mana tentara Soviet selain mereka. Namun seorang wanita bernama Eva mengaku tidak pernah melihat tentara Soviet lain, sedangkan di desa itu hanya mereka berempat yang tersisa. Eva menambahkan bahwa mereka sedang mencari tempat berlindung dari makhluk semacam zombie. Jadi dari sini Mimin akan sebut makhluk tadi sebagai zombie. Lantas walau sudah mendengar penjelasan, Vasily tetap berniat menghabisi mereka. Mendengarnya Eva memberitahu dia adalah seorang perawat, sehingga menawarkan diri untuk membantu Ivan yang terluka. Hanya saja setelah melihat kondisi Ivan, Eva justru menjadi ragu. Tidak ingin dihabisi, terpaksa Eva mencoba. Alhasil isi batok Ivan keluar bersama dengan helm yang berhasil dilepas dengan paksa. Akibat hal ini sontak Vasily menghajar Eva hingga pingsan. Namun secara mengejutkan, sesosok zombie menghabisi Alexei yang berjaga di lantai atas. Melihat itu, mereka pun mencoba menyerang sang zombie, tapi zombie lain berdatangan hingga kekacauan tidak bisa dihindari. Merasa kewalahan, mereka memutuskan untuk berlindung ke ruang bawah tanah. Di ruang bawah tanah ini, tiba-tiba dari dalam tas Dmitri terdengar suara panggilan darurat seperti yang mereka dengar sebelumnya. Begitu tas dibuka, Sergei menemukan radio jammer yang digunakan untuk memblokir kontak dengan markas, serta mengirimkan panggilan darurat palsu yang mereka terima. Sadar telah dijebak, maka Sergei menghajar dan berniat menghabisi Dmitri. Oleh sebab itu, Dmitri menunjukkan sebuah surat yang menyatakan dia adalah seorang kapten Soviet dengan jabatan yang lebih tinggi dari Sergei dan Vasily. Dmitri juga memiliki daftar keluarga mereka, sehingga kalau terjadi sesuatu terhadap dia, maka keluarga mereka akan celaka. Dmitri mengungkapkan bahwa dia memiliki misi rahasia dari pemerintah Soviet untuk menangkap ilmuwan Nazi yang menciptakan zombie dan mendokumentasikan misi seandainya mereka harus membawa sang ilmuwan dalam kondisi tewas. Sebagai seorang kapten, Dmitri memerintahkan mereka mengawal pria Jerman bernama Fritz untuk mengantar mereka mendatangi sang ilmuwan. Masuk lebih dalam, mereka menemukan sebuah ruangan yang berisi tubuh orang-orang Jerman yang sudah membusuk. Bersamaan dengan itu, sejumlah zombie bermunculan sehingga mereka bergegas kabur. Setelah berhasil menutup sebuah pintu yang memblokir jalan para zombie, mereka menemukan lagi sesosok zombie ngesot. Merasa sang zombie tidak mengancam, mereka membiarkan zombie tersebut terus bergerak. Dari situ mereka melihat lagi satu zombie yang tengah memasukkan tubuh orang-orang ke dalam sebuah saluran. Tidak ingin celaka, maka sang zombie segera mereka habisi. Rupanya di antara tumpukan tubuh tadi terdapat seorang bocah Jerman bernama Hans yang masih hidup.
Penasaran dengan saluran yang mengarah lebih ke bawah, Dimitri memerintahkan Sasha untuk turun. Namun Sasha menolak sehingga Sergei dan Vasily memaksa Hans turun ke saluran. Nas dalam sekejap Hans dihabisi oleh zombie yang ada di bawah. Zombie yang menggunakan baling-baling ini juga memanjat dan menyerang mereka. Dikarenakan peluru tidak mampu menembus perlindungan batok sang zombie, maka mereka memotong kabel di mana cairan yang keluar menyebabkan percikan api dan memporak-porandakan zombie tersebut. Malang potongan baling-baling sang zombie mengakhiri hidup Freeze. Kendati sudah tahu apa yang bakal dihadapi, Dimitri tetap memerintahkan mereka turun. Oleh karenanya Sergei, Vasily, dan Sasha melakukan pemberontakan melawan Dimitri dan melemparkan dia beserta peralatan film ke dalam saluran. Merasa ditinggalkan, Dimitri berusaha memanjat, namun usaha tersebut gagal dia lakukan. Sesaat kemudian sesosok zombie datang mengambil peralatan milik Dimitri tapi tidak menyerang dia. Untuk itu Dimitri mencoba mengikuti, sayang dia justru masuk ke sarang zombie, di mana para zombie mulai mengejar sehingga Dimitri harus mencari tempat bersembunyi. Di tempat persembunyian, Dimitri membuat rekaman yang mengungkapkan bahwa perjanjian dia dengan pemerintah adalah menukarkan sang ilmuwan Jerman dengan kebebasan orang tuanya. Dia meminta mereka tidak percaya dengan apa yang akan disampaikan oleh Sergei, Vasily, ataupun Sasha. I'm sorry. I love you. Begitu melanjutkan misi, Dimitri menemukan sesosok zombie yang tubuhnya diganti dengan sebuah boneka. Dia juga menemukan foto serta lukisan seorang ilmuwan bertuliskan Frankenstein. Kemudian pada sebuah ruangan, Dimitri mendapati tubuh-tubuh yang digantung. Di ruangan ini, dia juga melihat sesosok zombie yang mendorong gerobak berisi seorang tentara Jerman yang masih hidup. Ketika mengikuti zombie itu, Dimitri menemukan dua sosok zombie yang tersambung pada kabel. Namun secara mengejutkan, satu zombie bangkit menyerang dia. Malangnya lagi, zombie aneh lain juga bermunculan dari berbagai arah sehingga Dimitri harus kembali kabur. Baru saja Dimitri berhasil memasuki sebuah ruangan, ternyata dia bertemu dengan Ivan yang telah menjadi zombie. Tidak sempat menghindar, akhirnya Dimitri tumbang diserang oleh zombie tersebut. Begitu siuman, Dimitri mendapati dirinya sudah ditawan oleh seorang pria yang mengaku bernama Victor Frankenstein. Lalu Frankenstein mengajak Dimitri berkeliling merekam pekerjaan yang dia lakukan. Dalam perjalanan, Frankenstein menunjukkan Vasily yang ditangkap, serta Hans yang sudah diubah menjadi zombie separuh badan. Di situ Dimitri juga melihat kostum tempur zombie yang telah disiapkan. Frankenstein berkata dia adalah cucu dari Victor Frankenstein yang asli. Kemudian menunjukkan bagaimana dia menciptakan zombie berdasarkan catatan dari sang kakek. Hanya saja sekarang dia tidak menggunakan petir, melainkan menggunakan sebuah generator. Tidak berselang lama, mereka mendengar suara tembakan artileri pasukan Soviet. Untuk itu Dimitri mencoba menawarkan kesepakatan agar Frankenstein mau bergabung dengan pemerintah Soviet atau akan diledakkan bersama semua karya dia. Tapi sebagai ilmuwan gila, Frankenstein justru berniat melanjutkan eksperimen terhadap Vasily dan juga Sergei yang ternyata sudah ditangkap. Mendengar Dimitri yang berkata Sergei lebih baik dari Vasily, maka tanpa ragu Frankenstein menghabisi Vasily. Selanjutnya Frankenstein berkata perang bisa diakhiri dengan menggabungkan otak orang Jerman dan Soviet. Untuk tujuan ini Frankenstein melakukan prosedur mengerikan terhadap tentara Nazi yang masih hidup tadi. Di waktu yang sama, Eva yang juga sudah diubah menjadi zombie tengah menyiapkan Sergei. Di ruangan ini rupanya ada tubuh Sasha yang diletakkan pada sebuah gerobak. Di sini Sergei memohon agar Dimitri menolong dia. Sayang Dimitri menolak sehingga Sergei bersumpah akan menghabisi Dimitri. Selesai melakukan prosedur terhadap tentara Jerman, Frankenstein melakukan prosedur mengerikan pada Sergei hingga Dimitri tidak sanggup menyaksikan. Setelah mencangkok separuh isi batok tentara Jerman ke batok Sergei, Frankenstein meletakkan tubuh Sergei yang sudah tidak bergerak ke sebuah alat, kemudian mengaktifkan generator. Manakala terpukau dengan kebangkitan Sergei, tanpa Dimitri duga, Frankenstein membius dan mengikat dia ke meja. Frankenstein bahkan tidak peduli dengan tawaran Dimitri dan berniat menanamkan kamera ke batok Dimitri. Tapi tiba-tiba artileri pasukan Soviet mulai membombardir lab tersebut.
Akibat hal ini, Frankenstein bergegas mengemasi semua dokumen dan bersiap melarikan diri. Namun tanpa disadari, seseorang tengah membidik Frankenstein dari balik sebuah alat, lalu secara mengejutkan menghabisi sang dokter psikopat dari belakang. Ternyata orang tersebut adalah Sasha yang masih hidup. Menyadari Frankenstein tewas, sontak Dimitri menjadi marah dan memerintahkan Sasha melepaskan dia. Alih-alih mengikuti perintah sang kapten, Sasha justru sibuk melepaskan batok Frankenstein dan mengabaikan dia. Sasha lantas membawa batok itu bersama kamera milik Dimitri sebagai bukti keberhasilan menjalankan misi. Dan sebelum pergi, Sasha sempat merekam Sergei yang telah menjadi zombie menyerang Dimitri. Beberapa waktu berselang, terlihat foto Sasha yang baru dipromosikan berdiri di samping Stalin. Oke, terima kasih sudah menonton sampai pada akhir konten ini. Mohon maaf atas ketidaksempurnaan dari kami. Semoga terhibur dan sehat selalu. Mantap.